Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami presentasikan dengan tema pemerataan pembangunan di desa dan kota. Saya Laila Ramadhani Gusti. Saya Intanai Febrian. Saya Fiona Fatia. Saya Sindirat Alika. Saya Birki Silvia Rahma. Saya Nabila Febi Pintasari. Langsung. Tahukah kamu, usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Usaha pembangunan di desa dan kota dilakukan di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan masa akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yaitu pengembangan ekonomi kebijakan untuk membangunkan kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan pembangunan rakyat serta wilayah yang dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana transportasi, kawasan perdagangan, dan kawasan industri. Perencanaannya itu perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) adalah perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun. Contohnya, rencana pembangunan di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2025 dan pemerataan pendidikan di kalangan masyarakat rendah. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia untuk periode 5 tahun. Contohnya, pelaksanaan program Indonesia Pintar. Alasan mengapa usaha pengembangan wilayah Indonesia Timur belum berhasil? Sejak tahun 1993, pemerintah berupaya mendorong roda ekonomi di kawasan Indonesia (KTI) yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Berbagai macam upaya sudah dilakukan seperti pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu KAPET di wilayah timur yang merupakan wilayah geografis potensial dan perlu diinvestasi, serta pembentukan kawasan adalah sebagai kawasan budidaya strategis nasional. Tentu saja semua ini juga perlu didukung oleh pengembangan otonomi daerah dan pemerintah yang menyediakan infrastruktur, fasilitas, dan insentif serta kemudahan berinovasi di kawasan-kawasan tersebut. Contoh investor di kawasan ekonomi khusus mendapatkan fasilitas fiskal, tax holiday atau libur bayar pajak. 13 kawasan ekonomi wilayah timur Indonesia seperti di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kota Moroton, Maluku Utara, dan Papua Barat. Alasan mengapa kebijakan itu tidak efektif: 1. Birokrasi. Bappenas juga menemukan bahwa proses perizinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, tidak transparan, serta banyaknya peraturan daerah yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya, semakin memperlambat perkembangan dunia usaha. 2. Beli tepat sasaran. Dalam evaluasi ini, Bappenas menggunakan dalam strategi pengembangan kawasan dalam belum fokus pada industri apa yang hendak dikembangkan dan belum jelas orientasi sasaran pasar yang akan dituju. 3. Pendekatan yang salah. Evaluasi dari Bappenas menunjukkan bahwa penetapan lokasi KAPET maupun kawasan andalan terobsesi oleh posisi strategis wilayah dan kurang memperhatikan persoalan. Padahal menurut ekonom pemenang Nobel Paul Krugman, pendekatan pengembangan ekonomi wilayah seperti ini adalah ibarat memulai sesuatu dari urutan yang salah. Solusi pembangunan di wilayah timur Indonesia. Yang pertama, ada utamakan pasar. Utamakan pasar untuk memperhatikan profil wilayah kawasan timur Indonesia dalam mempertimbangkan struktur pasar yang ada di sana, termasuk di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat, serta kemungkinan Sulawesi Tengah. Yang kedua, ada pemerataan produktivitas pembangunan. Pemerataan produktivitas akan mewujudkan jika negara
akan terwujud jika negara secara bertahap mampu mengatasi berbagai kesenjangan, antara lain kesenjangan pelayanan dan kualitas pendidikan, kesenjangan pelayanan dan kualitas kesehatan, kesenjangan ketersediaan air bersih dan sanitasi, kesenjangan ketersediaan energi listrik, kesenjangan dukungan infrastruktur permukiman, dan kesenjangan dukungan infrastruktur pengetahuan termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Konsep utama permasalahan pembangunan di Indonesia yaitu yang pertama, tata ruang dalam kondisi krisis seperti penggunaan lahan yang masih kurang tepat guna. Yang kedua, memunculkan organisasi yang tidak terkendali. Yang ketiga, kota-kota metropolitan memunculkan dampak negatif seperti permukiman kumuh dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.